Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang rahasia dagang, trade secret. Rahasia dagang dikenal juga dengan sebutan undisclosed information atau WTO atau trade atau confidential information dalam bahasa Inggris dan trade secret dalam Amerika. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang pada masyarakat barat dianggap sebagai private rights. Budaya timur menganggap rahasia dagang sebagai public right. Perbedaannya begini, kalau di barat itu benar-benar private, benar-benar rahasia. Kalau di timur itu gak terbuka. Contohnya kalau ibu-ibu dalam dia bisa memasak masakan enak, dia ngumpul, dia tuh ngomong, saya bisa memasak masakan yang enak, bumbunya ini loh, rasanya ini. Nah, seperti itulah perbedaan di masyarakat barat dengan masyarakat timur. Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum secara tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi tersebut. Harus secara konsisten dijaga kerahasiaannya dengan langkah-langkah tertentu, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain karena dengan informasi tersebut dengan informasi tersebut seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya. Kelalaiannya pemilik informasi atas hal ini dapat menggunakan eksistensi rahasia dagang itu sebagai hak milik intelektual. Konsep perlindungan rahasia dagang. Filosofi perlindungan rahasia dagang di Amerika Serikat atau Inggris pada dasarnya dilandasi bahwa semua informasi yang bisa membuat pesaing meraih keuntungan dapat digolongkan ke dalam trade secret. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia perusahaan, maka dikualifikasikan sebagai of confidence. Dengan berlakunya WTO dari trade juga mendorong politik hukum nasional Indonesia untuk segera mempunyai peraturan perundang-undangan di bidang informasi yang dirahasiakan, undisclosed information. Perlu diprediksi kerahasiaannya karena secara moral memberikan penghargaan kepada pihak yang menemukan. Yang kedua, secara materi memberikan insentif. Persyaratan informasi tersebut diklasifikasikan bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi ada 3. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dapat dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Ruang lingkup rahasia dagang. Subjek rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. Kedua, pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimiliki, memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Yang ketiga, objek. Objek itu ada metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Objek yang dilindungi. Formula, metode pengelolaan bahan-bahan kimia dan makanan, tingkat kemampuan debitur, mengembalikan kredit, perencanaan, tabulasi data, informasi teknik manufaktur, rumus-rumus perancangan, rencana pemasaran, perangkat lunak komputer, kode-kode akses,
personal identification number atau PIN, data pemasaran, rencana usaha, dan informasi itulah semua objek-objek yang harus dilindungi. Contoh kasus seperti produk Coca-Cola menggunakan rahasia dagang, yaitu informasi teknik senyawa untuk melindungi formulanya, bukan paten. Ini bukan hak paten, tapi menggunakan rahasia dagang, yaitu informasi teknik senyawa untuk melindungi formula untuk mengolah Coca-Cola, itu olahnya, bukan hak patennya. Kalau formula dilindungi hak paten, itu paling lama 20 tahun, sedangkan Coca-Cola sekarang sudah lebih dari 10. Jadi formula dari Coca-Cola itulah yang dilindungi, bukan hak paten. Kalau hak paten maksimal 10 tahun. Demikianlah pembahasan kami tentang rahasia dagang. Selamat sore. Sebentar, 3